kelompoknya. Itu bisa dirubah, dibikin mutasi, tetapi nanti membentuk sesuatu yang lebih baik. Kayak tadi ya, ada semangka, tadinya ada biji, ukurannya kecil. Sekarang bagaimana ukurannya semakin besar semangkanya, tapi nanti bijinya juga nggak ada. Itu salah satu teknik rekayasa pada genetika dengan cara mutasi yang menyebabkan tumbuhan yang barunya itu menjadi lebih nilai jualnya semakin tinggi. Ya, ada rekayasa genetik dilakukan seperti itu. Itu menguntungkan lebih banyak digunakan pada industri-industri pertanian, banyak yang digunakan seperti itu. Nah, untuk manusia ada nggak berani ya orang memberi mutasi-mutasi pada manusia, dilakukan seperti apa supaya nanti anaknya lebih gimana gitu, orang takut jangan-jangan masalah di kemudian hari. Untuk tumbuh-tumbuhan biasa itu dilakukan. Kemudian hubungannya tadi dengan cancer, ya mutasi-mutasi ini banyak terjadi akibat terpapar sinar ultraviolet dari matahari. Itu banyak. Nanti di slide-slide saya dan juga beberapa nanti yang saya akan sampaikan, itu juga bisa merubah. Jadi bisa merubah urutan basanya. Basa nitrogennya jadi berubah gitu. Yang harusnya di situ ada sitosin, diganti sama adenin yang lain. Bisa dalam satu nukleotida yang sama, urin misalnya A dengan T atau pirimidin G dengan C. Nanti di slide saya ada lebih jelas ya. Jadi itu yang dapat memicu nantinya terjadinya cancer karena perubahan terjadi mutasi genetik ini. Kemudian yang terakhir tadi, bagaimana kalau terapi untuk menekan? Ada terapi yang disebut dengan anti-onkogen ya. Onkogen ini untuk menekan sel-sel tumor ini ketika dia melakukan replikasi, memperbanyak diri itu ditekan. Sel-sel tumor ini nantinya tidak bisa berkembang dan diharapkan sel tumor itu menjadi mati. Itu biasa digunakan sebagai targeted terapi ya, terapi yang targeted terhadap tumornya tertentu. Kalau yang tadi disampaikan ada radioterapi, kemoterapi, radioterapi itu dan juga kemoterapi itu banyak ke tingkat selnya, jadi menghancurkan sel-sel kanker yang sudah ada supaya tidak tumbuh lagi, supaya tidak menyebar lagi, itu lebih ke tingkat sel secara luasnya, tapi tidak ke genetiknya. Ya, itu perbedaannya. Itu sedikit saya tambahkan ya. Ini saya pengen berikan slide yang sudah saya siapkan ya buat teman-teman. Ini kalau melihat slide-nya dari kelompok 1 ya, ada beberapa hal yang kita bisa ambil, ada juga beberapa hal yang mungkin lebih general ya tadi ya. Lebih generalnya dalam arti itu tentang kependudukan, bisa juga tuh masuk tuh mutasinya. Jadi mutasi itu luas ya, di dalam Google kita cari mutasi dari suatu orang ke wilayah tertentu, kemudian mutasi-mutasi yang lain, tapi di konteks yang kita bahas kali ini itu mutasi tentang DNA dan juga bagaimana memperbaiki ketika DNA ini sudah mulai terjadi kerusakan. Jadi kalau DNA-nya sudah mulai rusak, DNA-nya sudah mulai aneh-aneh nih bentuknya, tubuh kita sebenarnya bisa melakukan perbaikan segera. Yang tidak bisa itu kalau kerusakannya udah banyak, maka itu perlu cara lain, nggak bisa dia memperbaiki sendiri ya. Gitu. Kita akan bahas tentang mutasi DNA dan juga DNA repair. Ya. Ini yang pertama tentang DNA. Jadi DNA itu dapat mengalami perubahan, DNA juga dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh berbagai faktor, biasanya faktor-faktor lingkungan. Yaitu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan atau dia mengalami mutasi. Rusak dan juga mutasi. Kerusakan merupakan kondisi yang tidak normal tentunya ya, abnormalitas fisik. Misalnya seperti patahnya untai DNA ganda. Kita lihat di belakang sebelah kanan ini gambarnya, patah bagian sininya nih. Tangganya kalau kita ngomongin DNA, kalau kita tarik garis lurus, salah satu anak tangganya atau bagian kanannya itu yang menopang untuk dia berdiri, itu ada yang patah. Itu terjadi patahnya untai tunggal DNA. Dan kerusakan-kerusakan ini dapat dikenali oleh enzim-enzim di tubuh kita. Banyak yang enzim di tubuh kita nantinya akan dapat mengenali dan dia akan melakukan perbaikan terhadap DNA yang rusak ini. Yang namanya rusak, dia perbaiki. Bisa. Tapi jika sebuah sel tetap mempertahankan DNA rusakannya, dia rusak terus, transkripsinya nanti tidak terjadi, akan dicegah dan translasi akan terhalang dan bisa menyebabkan sel itu akan menjadi mati. DNA itu adanya di dalam sel ya.
Ini sel tubuh kita, di dalamnya ada DNA-nya. Kalau DNA-nya juga rusak, ya sudah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya sel tersebut menjadi mati. Oke. Kemudian ketika terjadi mutasi, tadi kan rusak ya. Sekarang kalau terjadi mutasi, itu adalah perubahan urutan basa dari molekul DNA. Urutan basanya berubah. Urutan basa yang mana? Mutasi tidak dapat dikenali dan mutasi ini tidak dapat dikenali. Kalau kerusakan tadi bisa dikenali, patah, ketahuan, tapi kalau mutasi ini tidak dapat dikenali oleh enzim, sehingga tidak dapat diperbaiki secara langsung oleh tubuh ya. Jadi proses mutasinya berjalan. Pada tingkat sel, mutasi dapat mengakibatkan perubahan fungsi protein dan pengaturannya atau regulasi-regulasi yang ada. Agar mutasi tidak dapat menyebabkan perubahan sifat, maka DNA perlu diperbaiki dan perlu direparasi. Makanya ada DNA repair ya. Repair itu kan memperbaiki dari DNA-nya. Teman-teman lihat gambar yang sebelah kanan sini. Apa yang beda dari atasnya yang gambar yang sekuen normalnya dengan yang bawah, bedanya apa? Yang timin sama sitoin. Ya, yang di atas normalnya dia T, A, A, C, T, C, terus gitu ya. Ada satu bagian timinnya, T-nya di sini, timin ya, ini timinnya, itu berubah menjadi sitosin. Akibat apa? Akibat radiasi tadi dari luar ya, faktor eksternal. Akibatnya di sini ada bagian tertentu nomor 5 itu berubah, termutasi, berubah urutan basa dari molekul DNA. Jadi mutasi itu adalah perubahan urutan basa dari molekul DNA. Oke, itu dulu ya. Saya lanjut lagi. Kita banyak ngomongin tentang urutan-urutan ini. Nah, perubahan-perubahan basa DNA ini tadi yang disampaikan ya sebelumnya bahwa dapat menyebabkan perubahan pada fenotip. Fenotip itu bagian-bagian yang kita bisa amati secara visual, yang kita bisa lihat. Seperti bunga yang sebelah kiri, teman-teman lihat di sini, itu terjadi kalau dilakukan perubahan ketika dia mekar gitu, dia akan berubah menjadi warna yang lebih ke warnanya lebih violet di sini ya, yang merah banget berubah karena terjadi mutasi tadi. Atau kelopaknya, kelopak bunganya yang tadinya bulat sepertinya bisa di bawahnya justru lebih luas, lebih banyak kelopak bawahnya dibandingkan bunga atasnya, dan model-model yang lain. Itu variasi-variasi yang terjadi ketika terjadi mutasi pada gen ya, urutan basa pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian bagaimana kalau pada manusia mutasi genetik pun juga bisa kita kelihatan di sini nih. Anak-anak ini pada saat terjadi mutasi bisa menyebabkan juga terjadinya kecacatan. Tangannya terjadi penempelan tuh bagian tangannya. Akibatnya urutan basanya tadi tuh yang terjadi mutasi pada anak ini. Di samping juga perubahan-perubahan yang ada pada tumbuh-tumbuhan yang lain. Jadi bisa merugikan, bisa juga menguntungkan ya. Kalau di sini kan merugikan pada manusia. Kemudian kita balik lagi sedikit ke bagian kerusakan tadi ya. Kalau kerusakan dari DNA, tentu ini ada sumbernya. Kenapa sih bisa rusak ya? Sumbernya dari mana? Banyak yang sumbernya itu berasal dari dalam tubuhnya sendiri maupun berasal dari luar atau eksogen. Di dalam tubuh lebih banyak karena akibat dari oksidasi-oksidasi proses metabolisme tubuh. Oksidasi basa, alkalisasi basa, hidrolisis basa, itu proses-proses semua dari proses metabolisme. Ya. Kerusakan endogen ini terjadi akibat oksigen reaktif yang berasal dari samping metabolisme, khususnya proses deaminasi oksidatif. Artinya di sini banyak sekali reaktif oksigen spesies yang hasil dari proses metabolisme di dalam tubuh kita yang nanti akan menyebabkan DNA kita menjadi rusak atau terjadi mutasi. Kalau faktor luar apa? Kalau faktor luar banyak ya teman-teman, banyak dari senyawa-senyawa kimia maupun juga sinar-sinar radiasi dari ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Kalau kita lihat di sini sinar UVB itu bisa menyebabkan terbentuknya ikatan silang antara basa sitosin dan timin menjadi pirimidin dimer. Nanti kita lihat seperti apa di belakang ya bentuknya. Kemudian UVA juga menyebabkan terbentuknya radikal bebas. Khususnya radikal bebas tersebut bisa nantinya kalau nembus ke kulit. Jadi artinya terpapar yang cukup lama nih. Karena panas cukup lama, terus-terusan itu bisa menyebabkan terjadinya radiasi mutasi juga.
Kemudian radiasi ionik, misalnya kerusakan radioaktif atau sinar kosmik menyebabkan untayan DNA rusak. Ini yang sering terjadi pada reaktor-reaktor nuklir, ya. Reaksi radioaktif pada saat terjadi tahun 1945 ya mungkin ya udah lama. Itu Nagasaki dan Hiroshima kan pasti pernah dibom atom. Itu selain menyebabkan langsung meninggal di tempat karena kena bom, sekitarnya tersebut itu akan menyebabkan tingkat radioaktifnya menjadi tinggi. Ketika tingkat radioaktifnya tinggi, rata-rata hampir semua orang dan semua orang yang ada di situ itu terjadi mutasi DNA. Gennya terjadi rusak dan cancer semua. Semuanya terkena kanker. Ya. Tinggal juga kanker semua orang-orang di situ. Itu yang sering ditakutkan kenapa orang banyak menolak pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan ditakutkan kebocoran ini, ketika terjadi kebocoran, susah sekali untuk melakukan netralisasi, menetralisir areanya, kemudian mencegah orang biar nggak kena, itu sangat sulit. Itu akibat radiasi ionik ya, oleh radioaktif. Kemudian selain itu juga pemanasan, kenaikan suhu akan meningkatkan angka depurinisasi dan kerusakan pita tunggal. Kadang-kadang untuk ini yang terjadi ketika kita beli makanan taruh di plastik-plastik yang makanannya panas, ya. Beli mie ayam, kemudian airnya itu kita taruh di plastik. Karena pemanasan, suhunya meningkat, terjadi angka depurinisasi, akhirnya plastik itu kan kemakan ya, menyebabkan terjadinya kerusakan pada DNA kita juga. Kemudian senyawa-senyawa kimia industri seperti klorida dan hidrogen peroksida menjadi adisi pada DNA juga. Ya. Ini beberapa kerusakan-kerusakan disebabkan oleh faktor luar. Yang tadi faktor di dalam tubuh kita, reaktif oksigen spesies, faktor luar ini yang terus-terusan melakukan paparan terhadap kita. Ya. Kemudian replikasi DNA ini dan molekul DNA rusak sebelum pembelahan sel memicu penggabungan basa yang salah. Jadi kadang-kadang replikasi itu rusak sebelum selnya membelah. Jadi kalau udah rusak sebelum sel membelah, ketika dia membelah memicu penggabungan basa yang salah. Bahasa yang diurutkan jadinya salah kayak tadi ya, harusnya jadinya C atau yang lain gitu ya. Sel-sel anak di bawah dewasa yang salah ini membawa mutasi dari uteran basa DNA asli tidak dapat dipulihkan kecuali ada kasus mutasi balik ya. Itu juga jarang terjadi. Mutasi ini merupakan sumber utama dari semua variasi genetik, namun tidak semua mutasi menguntungkan. Mutasi bisa juga menyebabkan terjadinya penyakit. Tadi disampaikan beberapa penyakit termasuk juga kepada yang psikopat tadi yang disebutkan ya di kelompok 1 itu kan merugikan. Nah, ini juga sudah dibahas juga sedikit tadi ya, mutasi ini digolongkan menurut perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur gen, yaitu ada mutasi titik, ada mutasi banyak basa, dan juga mutasi pada segmen DNA. Apa sih perbedaan 3 mutasi ini? Yang pertama untuk mutasi titik, mutasi yang terjadi pada unit gen paling kecil, yaitu pada satu pasang nukleotida. Kalau kita lihat contoh yang tadi itu hanya satu C yang A-nya aja yang hilang atau berubah menjadi C, itu ya itu cuma mutasi titik, hanya satu unit gen paling kecil atau satu pasang basa nukleotida saja yang mengalami mutasi. Ada mutasi banyak basa. Jadi mutasi banyak basa mutasi yang terjadi pada beberapa pasang nukleotida. Jadi nggak hanya satu, tapi ada beberapa yang tertukar jadinya. Harusnya tadinya A, tapi berubah menjadi C. Adenin menjadi sitosin, atau menjadi guanin, atau menjadi urasil. Tertukar di situ. Itu mutasinya banyak dan basa. Kemudian mutasi pada segmen DNA sehingga dapat mengubah struktur kromosom atau abrasi kromosom. Ini segmen DNA yang berubah pada kromosomnya. Tadi sudah dibahas juga ya. Kromosom yang berubah itu kan juga akan menyebabkan terjadi perubahan-perubahan. Down syndrome ya, anak-anak yang lahir itu juga termasuk yang struktur pada kromosom. Kelebihan dia. Kalau nggak salah itu kromosom ke nomor 45. Dia orang lain nggak punya, dia punya. Kayak gitu. Kelebihan. Nah, ini saya sekilas teman-teman ya mengingatkan lagi, ini adalah asam-asam amino, asam-asam amino yang urutan-urutan kodonnya. Kita lihat teman-teman, kalau kodon itu adalah 3 urutan basa nitrogen. Misalnya AUU, AUC, AUA, 33 kan? Itu dengan ada 3 tersebut itu melambangkan asam amino yang ada. Dan asam amino ini kalau kita gabungkan itu akan membentuk suatu protein. Protein kalau dipecah-pecah ya jadi asam amino. Itu aja bolak-balik. Nah, si asam amino ini ada beberapa kodon, ada beberapa urutan basa
nitrogen yang perlu kita lihat ya. Mungkin beberapa ada yang hafal, tapi kalau enggak kita lihat aja tabel ini. Saya mau yang tanya nih ke teman-teman. Kalau di situ kodonnya GGA, kira-kira asam aminonya apa? Coba lihat tabel ini. GGA asam aminonya apa? Glisin ya, Pak? Ya, di sini ya. Lihat satu-satu ya, pusing ya. Ya memang begitu, asam amino kita tidak bisa hafalkan, bisa hafal karena udah sering, tapi kalau enggak kita akan coba lihat ini yang mana ya, gitu ya. Nah, oke, kalau saya tanya lagi di sini, aca, aca. Treonin, Pak. Apa? Anissa? Treonin. Treonin. Ya, ACA treonin ya. Jadi beda-beda urutannya kan macam-macam tuh, tapi hampir semuanya ada di sini. Kemudian jenis kodenya apa? Oke, kita lanjut, teman-teman. Ini ya, ini pokoknya cara bacanya gitu. Ini asam kodonnya, ini asam aminonya. Ada pertanyaan nggak untuk tabel ini dulu? Nanti kita akan bolak-balik ke tabel ini sih, biar teman-teman paham. Oke, saya lanjut dulu. Yang penting ini udah tahu cara bacanya ya. Cara bacanya udah tahu, nanti kita bahas lagi. Ini tabelnya. Sekarang kita balik lagi ke mutasi gen. Mutasi gen dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama bisa terjadi karena substitusi, diganti, ya, penggantian basa. Yang kedua bisa jadi karena adisi atau penambahan atau penyisipan, namanya adisi ya, additional, nambahin. Kemudian yang ketiga ada delesi atau delete atau memotong atau menghapus ya, atau pengurangan, dikurangin. Kita punya di laptop kan ada delete ya, menghapus. Jadi itu mutasinya dapat terjadi melalui beberapa cara. Ada mengganti, yang ada kita ganti dengan yang baru, adisi ditambahin, delesi dikurangin. Contohnya apa aja? Nah ini, kita lihat yang pertama tentang substitusi dulu, penggantian basanya. Untuk substitusi, itu biasanya dilihat dari basanya, kita tahu basanya ada basa purin, ada basa pirimidin kan, lihat tabel di bawah. Untuk purin ada A dan G, adenin dan guanin. Pirimidin ada timin dan sitosin. Kalau dilihat dari basanya, ada dua macam, yaitu transisi, yang kedua transversi. Apa beda transisi dengan transversi? Transisi mutasi yang disebabkan oleh penggantian basa sejenis. Contohnya, ATT berubah menjadi ATC. Sejenis itu artinya sama-sama pirimidin atau sama-sama purin. Berarti kalau nggak berubah T menjadi C, atau nggak A menjadi G. Berubah T menjadi C masih sama-sama pirimidin. Atau yang berubah A menjadi G sama-sama purin. Itu disebut dengan transisi. Satu urutan, pirimidin atau purin. Gitu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, transversi. Namanya transversi antar nih. Mutasi yang disebabkan oleh pergantian basa yang tidak sejenis. Jadi basanya beda. A diganti dengan T, G diganti dengan C. Artinya dia sudah lintas purin ya, purin atau pirimidinnya. Transversi ini mutasi, contoh kita lihat. Kalau yang transisi tadi ATC, yang berubah contoh awalnya ATT, tapi ketika dilihat berikutnya, itu berubah menjadi ATC. Yang berubah apa? Awalnya ATT berubah menjadi ATC. Yang berubah? T-nya menjadi C, Pak. Iya.
AT-nya sama kan? ATT, AT-nya masih sama. Tapi yang berubah menjadi ATC. Adenin, timin, dan sitosin jadinya. Padahal awalnya adenin, timin, dan timin. Nah, timin sama sitosin masih satu basa kan? Masih sama-sama basa pirimidin. Itu transisi. Kita lihat lagi nomor 2 untuk transversi. Mutasi yang disebabkan oleh penggantian basa yang tidak sejenis. ACC berubah menjadi ACG. Yang berubah apa? CG-nya. Iya, C menjadi G. C itu pirimidin, G kan purin. Nah, ini menjadi purin. Itu disebut dengan transversi. Berubahnya antar basa. Pirimidin menjadi purin. Kalau transisi, sama-sama basa yang sama. Purin aja, pirimidin aja. Di sini clear, teman-teman? Clear ya? Oke, saya lanjut. Nah, ini substitusi ini kan substitusi tadi ya, juga dibagi menjadi 3. Ada mutasi nonsense, ada yang mutasi silent, ada yang mutasi missense. Apa aja bedanya? Di gambar ini sebenarnya bisa terlihat, tapi di slide berikutnya saya akan lebih jelaskan lebih detail lagi ya. Kalau dilihat nonsense ini adalah ATC berubah menjadi apa di bawahnya? UAG. UAG itu adalah kodon yang stop, kodon yang tempat berhentinya. Jadi kalau ada UAG, kemudian ini ada lagi sini ya, UAG, UAA maupun UGA itu adalah kodon-kodon stop. Ketika dia ketemu di bagian itu, dia akan proses sintesa proteinnya selesai, berhenti. Itu mutasi yang disebut dengan nonsense ya. A-nya menjadi U, ternyata terbentuklah UAG di situ. UAG ini adalah kodon stop. Teman-teman tinggal hafalin aja. Ada UAG, nanti ada di belakang ya. Ada UAG, ada UAA, sama UGA. Itu adalah kodon-kodon yang stop, menyebabkan stop di situ. Udah berhenti di situ. Tidak terjadi lagi proses sintesa protein. Disebut dengan mutasi nonsense. Ya, nanti saya jelaskan satu persatu di belakang. Kemudian ada juga mutasi yang silent. Silent itu apa bedanya? Yang silent ini ada terjadi perubahan. Lihat nih, yang asalnya berapa apa tuh di sini? Triple T. Triple T ya, asalnya itu triple T, timin semua. Kemudian ada yang berubah satu. Mutasi silent ada yang berubah, tapi dia masih dia berubah menjadi beda banget nih. Tapi dia masih dalam satu asam amino yang sama. Artinya dia tetap asam amino lisin juga gitu. Ini normal seperti ini berubah satu, yang tadinya A di sini ya, G berubah menjadi A. Akhirnya dia menjadi, tapi tetap masih satu asam amino yang sama. Itu lisin. Nanti jelasnya di belakang saya tambahkan lagi. Yang missense ini, yang terakhir, missense itu selain dia berubah, dia juga berubah, selain kodonnya berubah, dia juga menyebabkan terjadinya perubahan asam amino. Di sini ada arginin menjadi treonin. Asam amino pun juga berubah. Itu namanya missense. Saya lebih jelaskan lebih detail ke teman-teman di slide berikutnya. Tolong diperhatikan banget ya. Jadi ada mutasi nonsense. Di sini mutasi nonsense, mutasi yang nonsense. Sering dengar ya, nonsense gitu. Artinya nggak ada nilainya atau mutasi tak berarti lah. Mutasi ini menyebabkan munculnya kodon stop. Coba teman-teman lihat munculnya kodon stop. Jadi kodon stop, kodon itu ingat, kodon itu adalah basa nitrogen, ada 3 basa nitrogen. 3, UAG, UAA, TAC, ACC, CCC, itu kan kodon. Dia munculnya kodon stop. Kodon stop itu ada UAG, Amber, ada UAA, ada juga UGA. Lihat di sini. Yang pertama di sini serin, valin, proteonin, tirosin. Ini akan sama seperti ini, tapi di ujungnya C-nya C berubah menjadi apa? G. G. Lihat di atas. Ada nggak? TAG itu apa? Kalau ini kan DNA ya, teman-teman. Kalau di dalam RNA T diganti apa? U. Ganti U. Berarti TAG diganti dengan UAG.
UAG. Mau TAG di bawah, di atas, di bawahnya kan nanti dia kan U-nya diganti kan, T-nya diganti dengan U. Maka itu disebut dengan codon stop. Otomatis di sini sudah terjadi stop. Artinya terjadi mutasi yang tidak berarti. Artinya tidak ada perubahan apa-apa, cuma hanya stop aja. Stop menghentikan proses sintesis proteinnya berhenti. Itu mutasi yang pertama, substitusi yang pertama itu mutasi nonsense. Jelas dari gambar ini? Jelas ya. Jadi ada bagian asam amino basa nitrogen yang ketiga di sini, C-nya di kodon yang C-nya yang ketiga C berubah menjadi G. Ini kan DNA. Kalau DNA itu kan DNA, ingat ya, kalau DNA itu tidak ada urasilnya, berarti AG T C gitu kan. Kalau RNA, ingat yang kita pelajari sebelumnya, AG UC. T-nya selalu diganti dengan urasil. Nah, karena di sini ada T, kita ganti dengan U. A-nya tetap, G-nya tetap, karena kan dia tetap sama. Akhirnya jadi UAG. Oh, itu adalah codon stop. Codon stop sudah, dia hanya berhenti proses sintesis asam amino proteinnya atau proteinnya berhenti, tapi tidak merubah apapun. Itu disebut dengan mutasi nonsense. Nah, clear ya. Saya lanjut ke mutasi yang substitusi yang kedua. Yang pertama tadi apa? Nonsense. Yang kedua mutasi silent. Silent bedanya apa? Untuk yang silent atau diam, ini mutasi ini terjadi perubahan kodon yang tadi. Kodonnya berubah. Kodon itu artinya yang 3 itu ya. Yang berubah teman-teman coba lihat. Mana yang berubah di situ? Coba lihat. Yang bagian yang ini, yang kanan ini, yang saya pisahkan di sini garisnya. Mana yang berubah antara kanan dengan yang kiri? Mana yang beda? Yang fal, Pak. Yang A sama T. Yang GTA ini ya? Iya. Iya, Pak. Ya. GTA di sini apa? GTT. 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 GTA berubah menjadi GTT, A menjadi T. Kodonnya berubah, tapi asam aminonya sama nggak? Sama, Pak. Artinya si ini berubah GTA menjadi GTT. Tapi si asam aminonya sama-sama PAL. Coba lihat yang di sini. Yang di atas. Ya. Kelihatan nggak? Mana valin tadi? Kelihatan. Mana valin? Nah, geser lagi sedikit nih. Nah, valin. Valin itu apa aja? Di sini? Yang valin, Pak. Valin ya. Ada apa aja di situ? GTA. GTA. Berarti ini dong. Ya nggak? Iya, Pak. Kan T diganti dengan U. Ya kan? Terus GTT. Artinya yang mana? Yang GUU. Ya. GUU. Berarti dia valin. GTA, GTT. Tapi di atas kalau kita lihat tabelnya, di T-nya ganti dengan U. GUU. Ya. Artinya dia sama-sama valin nggak? Dua-duanya sama-sama valin. Artinya walaupun si kodonnya, ini kan kodon, GUA itu kan kodon. Kodonnya berubah, tapi si asam aminonya, amino acidnya atau asam aminonya berubah apa tetap? Tetap, Pak. Tetap sama-sama tetap valin. Di sini ada tulisan valin, di sini juga ada tulisan valin. Oke. Bisa yang mutasi silent? Konsepnya hanya perubahan di kodon, tapi asam amino nggak berubah. Itu silent. Clear? Clear ya? Oke, saya lanjut lagi ke substitusi yang ketiga.
Yang ketiga itu kodonnya berubah, asam amino pun juga berubah. Disebut dengan mutasi missense atau mutasi salah. Mis kan salah ya, sense salah arti. Mutasinya terjadi perubahan kodon dan juga terjadi perubahan asam amino. Coba lihat teman-teman yang di bawah ini yang mana yang berubah asam aminonya. Yang C sama apa? Asam aminonya apa yang berubah? Asam aminonya? Kalau bahasanya ya asam aminonya dulu. Bedakan asam amino dengan kodon ya. Asam amino itu lihat di atas, singkatan-singkatan yang paling bawah itu coba. Ada serin di kiri, di kanan ada serin juga nggak? Ada, Pak. Ada. Berarti asam amino yang itu, yang ini tidak berubah dong. Ini tetap, ini tetap. Valinnya tetap nggak? Ini tetap. Tirosinnya? Ini. Prolinnya berubah, Pak. Ya, tirosin tetap, tirosin. Prolinnya ini berubah menjadi treonin. Ya. Berarti yang berubah di mana? Oh, ini. C-nya berubah menjadi A-C-C. Artinya, yang ini kan kodon kan? Atau codon, sama lah ya, itu kodon. Yang ini kan asam amino. Yang ini berubah, juga berubah. Tadinya CCC menjadi ACC. Berubah dong. CCC kita lihat, apa tuh di sini? Mana nomor berapa dia? Pro. Ini prolin ya. Ya enggak? Ini ada CC, ya enggak? Berubah menjadi treonin. Ini prolin berubah menjadi treonin. Treonin apa di situ? ACC. Berarti ACC di bawahnya ya? Iya, bawahnya ini. Terlalu lebar ini. Nih, yang berdua ini dia mengalami perubahan nih. CCC menjadi ACC yang bawahnya. CCC menjadi ACC. Nah, itu. Ya enggak? Si kodonnya berubah, asam aminonya pun juga berubah. Kodonnya dari CCC ini menjadi ACC, jadi yang ini. Maka dia berubah juga tirosin menjadi protein. Asam amino berubah. Itu disebut dengan mutasi substitusi yang missense atau mutasi salah arti. Kodonnya berubah menjadi ACC, asam aminonya pun juga berubah. Bisa? Teman-teman? Ada pertanyaan dulu mungkin? Kalau ada yang masih bingung, saya ulang. Abdul Hafiz, bisa? Abdul Hafiz? Insya Allah, Pak. Saya. Sarah? Sarah bisa? Saya masih ada yang agak bingung, tapi ada yang bisa, Pak. Yang bingung yang mana? Yang bagian ininya, AGC-nya ini, Pak. AGC itu kenapa bingung? Urutannya kenapa bisa seperti itu gitu? Sekarang gini, ini urutan basa nitrogen. Mungkin ingat yang lalu ya. Yang lalu misalnya kita akan di dalam, nah balik ke sini dulu deh ya. Saya ulang lagi ke sini dulu. Di dalam basa tubuh kita, di dalam sel tubuh kita, itu ada yang namanya basa nitrogen yang akan mengisi si DNA.
Jadi kalau DNA kemarin masih ingat ya, ini rantainya. Kemudian di sini ada basa-basa nitrogennya di sini. Kalau di sini ada A, urutannya teman-teman bisa bikin mau C di sini, mau T, mau G, urutannya bisa menentu G lagi, kemudian A, kemudian balik lagi ke C, balik lagi ke A. Yang penting ACGT, AGTC, AGTC ada AGTC, urutannya asal aja dulu bikin. Boleh. Mau dibikin seperti itu bisa. Karena DNA kita pun juga banyak sekali yang, karena urutannya kan berjutaan nih, sampai ke ujung sana. Ada kemiripan-kemiripan, pengulangan-pengulangan yang ada di situ. Nah, ketika ini kan ingat ya, dari 5 ke 3, misalnya kayak gitu. Ini urutannya, yang bawah 3 ke 5. Ini rantai yang atas ini, rantai yang pertama, ini punya komplement atau pasangan. Pasangan apa? Sebaliknya. Sebaliknya itu apa? Kalau A pasti pasangan dengan B. Y pasti pasangan dengan C. Saya ulang lagi kayak gitu ya. Maka yang di bawah kita akan isi. Yang bawah itu kita isi dengan pasangannya. Berarti kalau A di sini kita isi apa di sini? T. Apa? T, Pak. T. Oke, kalau C? G. Kalau T ini A lagi dan seterusnya. G sama dengan C. G sama dengan C lagi. A sama dengan T di sini. C sama dengan G. Oke, urutannya kayak gitu. A dengan T. T ini C lagi. Nah, teman-teman bagi nih. 3 begini. Ini disebut dengan kodon-kodon tadi ya. Kodon. Nanti di tubuh kita yang akan dilakukan proses transkripsi yang dicatat ulang, itu bagian atas ini yang dicatat ulang. Yang kemarin sudah kita bahas ya, tapi saya nggak bahas itu deh sekarang biar teman-teman nggak bingung. Oke. Nah, bagian-bagian 3 ini itu disebut dengan kodon-kodon tadi. 3 itu adalah kodon-kodon. Kita tinggal lihat ACT itu apa ya? Bisa lihat kok di dalam yang tadi itu yang panjang itu, yang kita sudah punya tadi. Coba kita coba ke bagian yang tadi ya. Nah, ACT ada nggak di sini? Ada. Oh, ini semua UC di sini kan ya? Ada nggak UC di sini? Kelihatan nggak UC-nya? Ada bagian atas ya? Iya, Pak. Ada. Berarti disebut dengan isoleucin. Oh, yang pertama ini isoleucin nih. Kemudian ada lagi GGA. Ya kan? GGA. Apa? Glisin. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, kayak gitu. Jadi, semuanya kita mau acak-acak pun, semua ada yang memiliki nanti kepada ininya, asam aminonya. Jadi asam amino apapun, makanya dia ada serin aja ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 malah serin. Kemudian arginin penuh juga ada 6. Kemudian ada glisin cuma 3 gitu-gitu. Metionin sama triptofan hanya 1 AUG dan UGG nih. Metionin dan triptofan. Itu bisa akan terbentuk seperti itu gitu. Jadi sebenarnya bisa coba-coba sendiri ya, nggak untuk ini urutannya apa. Yang penting kita paham konsepnya dulu. Oh, ternyata konsepnya seperti ini. Dia akan dirubah, nantinya akan menjadi itu. Gitu. Bisa? Nah, dari sini udah ketahuan tadi kita udah ngomongin tentang senyawa apa namanya? Basa-basa nitrogen ini, udah ketahuan basa-basa nitrogen, tahuan kodon-kodonnya berapa. Kita bisa terusin
seterusnya seperti apa, ya. Gitu mungkin tambahan nggak? Masih bingung di mananya? Kalau sampai situ saya masih ngerti sih, Pak. Terus yang mana yang nggak ngerti? Udah, Pak. Udah ngerti. Nggak apa-apa. Masih ada yang bingung, silakan. Nanti kita bahas lagi di situ. Ujung-ujungnya dia akan membuat asam amino tubuh kita itu. Proses transkripsi, proses DNA ini ujung-ujungnya akan membuat asam amino yang diperlukan oleh tubuh kita. Prosesnya seperti itu. Tapi kalau ketika terjadi kesalahan dalam proses pembentukannya, terjadi perubahan-perubahan tadi, itu yang disebut dengan mutasinya, mutasi gen. Kalau minggu lalu kita ngomongin polimorfisme, ya udah dari sononya udah begitu gitu, dan itu nggak terlalu merugikan. Tapi mutasi ini merugikan dan juga menguntungkan. Oke, selanjutnya dulu ya. Fungsi tadi sudah. Dan bahasa-bahasa itu tadi ada purin, pirimidin. Ingat, ada bahasa purin, ada bahasa pirimidin. Purin itu A, G, A, dan G. Pirimidin T dengan C. Ya. Jadi kalau terjadi perubahan dari satu golongan, T berubah menjadi C, berarti masih transisi. Tapi kalau udah perubahan antara A menjadi T atau G menjadi C, disebut dengan transversi. Nah, kemudian mutasi substitusi pun juga ada 3 tadi kan, nonsense, silent, dan missense. Kalau yang nonsense itu mutasinya tidak berarti karena tiba-tiba dia berubah menjadi codon stop, ketemu aja nih. Pas berhentinya di 3 ini. Jadi ada 3 ini yang nanti ketemu di tempat berhentinya. UAG-nya, UAA, ataupun juga UGA. Ketemu di sini UAG atau TAG karena T kan dirubah menjadi U, timin, dan diubah menjadi urasil. Ya udah berarti stop, selesai prosesnya. Tidak lanjut ke proses sintesa protein berikutnya. Sintesa protein akan dihentikan. Itu yang disebut dengan tidak berarti yang pertama tadi. Ini saya ulang aja ya. Kemudian yang kedua, ketika mutasinya yang pertama nonsense, yang keduanya mutasi silent. Diam. Silent ini artinya tidak terbentuk suatu asam amino yang baru, tapi kodonnya berubah. Itu aja sih. Jadi kodonnya yang tadinya di sini GTA, GTA-nya, tapi berubah menjadi GTT. Oh, GTA dan GTT sama-sama valin, karena valin itu banyak ya, valin itu nggak hanya satu. Valin itu ada beberapa yang ada di dalam tabel kita yang di atas, kita lihat. Jadi di situ ada valin, GUU, GUC, GUA, GUG, berarti ada 4 di valinnya. Kita lihat GTT, berarti apa GTT ini? Dirubah menjadi GUU, berarti GUU. Oh, valin. Tapi yang GTA atau GUA di sini, GUA, oh valin juga. GUA valin, kemudian GUU valin juga. Artinya kodonnya yang berubah, tapi asam aminonya tidak berubah sama-sama si valin ini. Itu disebut dengan mutasi silent. Sedangkan kalau mutasi yang terakhir, itu terjadi perubahan baik asam amino maupun juga perubahan dari sequence basanya atau urutan basanya. Sequence itu urutannya, urutan basanya yang berubah sehingga bisa ketahuan juga di sini. Yang berubah apa tadi? CCC-nya berubah menjadi si ACC. A-nya berubah menjadi A-nya berubah, 1C berubah menjadi A. Karena di 3 ternyata berubah menjadi yang tadinya pro, ya, prolin berubah menjadi treonin sama aminonya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Masih ada yang masih bingung? Kalau enggak, saya lanjut dulu ya. Lanjut ya? Iya, Pak. Lanjut atau mau ada yang bertanya lagi? Kalau tanyanya di luar ini, Pak, di luar materi boleh nggak? Gimana? Lebih kayak kenapa, maksudnya kan anak gitu ya, Pak. Terus lebih condong kayak pinternya itu banyak yang bilang dari gen ibunya tuh kenapa, Pak? Ya, memang. Jadi banyak penelitian yang menunjukkan ya, banyak yang menyarankan pada siapapun kalau mau nikah cari ibu yang pintar, gitu kan? Kenapa? Karena memang pintarnya itu dari ibunya. Kenapa bisa dari ibunya bukan dari bapaknya?
Karena banyak kan sekali nantinya yang berhubungan dengan persyarafan, berhubungan dengan kemampuan daya berpikir, kemudian neurotransmitter, perkembangan neurotransmitter yang ada di otaknya itu lebih banyak mengadap yang ada di dalam ibunya, bukan ayahnya. Karena ayahnya kan selama di dalam simpelnya gini, selama 9 bulan semua proses neurotransmitter, semua proses yang terjadi di dalam persyarafannya, perkembangannya khususnya, itu kan lebih nyatu ke ibunya. Apa yang dirasakan ibunya, anaknya juga rasakan seperti itu. Kemudian proses perkembangannya itu akan lebih banyak kepada ibunya juga. Makanya orang pintar dengan lebih pintar itu bedanya apa? Lebih banyak di neurotransmitter yang ada di kepalanya. Kecepatan impuls sarafnya itu yang ada di otak itu yang mempengaruhi orang satu dengan orang lain berbeda-beda. Kalau impulsnya lambat, otomatis kemampuan dia pola pikirnya pun juga lambat. Dan itu sebenarnya bisa dirangsang ya, bisa dirangsang mulai dari awal kehamilan. Pada saat kehamilan awal itu mulai dipersiapkan. Ketika pada saat proses kehamilan juga itu perlu juga mengkonsumsi vitamin neurotropik. Kadang-kadang ada juga yang diberikan seperti itu. Tapi itu enggak umum ya. Tapi setelah anak itu usia bulanan atau setahun 2 tahun, kadang-kadang sangat penting vitamin neurotropik. Artinya memang satu yang pertama tadi pertanyaan Sarah kenapa bisa dari ibu, yaitu satu karena memang selama proses neurotransmitter ini yang meneruskan impuls di otaknya itu dari ibu. Satu. Yang kedua, selama proses itu perlu juga nutrisi ya. Ibunya mungkin cerdas banget, anaknya pasti juga akan cerdas-cerdas. Tapi kok ada yang kurang pada anaknya? Bisa jadi latihannya memang kurang, atau obat-obatan yang diberikan pada saat selama dia kehamilan sebelumnya, bahkan sampai dengan setelah kehamilan, itu vitamin neuronya itu agak kurang. Nah, beda ya antara pintar dengan cerdas itu kan beda. Pintar itu rata-rata orang pintar kenapa? Rajin belajar, bisa pintar nggak? Bisa pintar. Tapi dikatakan cerdas, dia itu udah punya kecerdasan tersendiri. Kalau dia belajar, itu akan menyebabkan dia semakin pintar, cepat pintar dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Mungkin orang pintarnya sama, nilainya sama, oh sama-sama pintar. Tapi ketika ada permasalahan tertentu, orang ini kok lebih cepat ya dibandingkan orang yang satu lagi. Oh, yang satu cuma hafalan. Kenapa? Karena memang dia belajar rajin. Tapi kan orang satu yang cerdas, dia punya cara-cara yang lain yang akan membantu dia menyelesaikan sesuatu. Maka ketahuan pintar apa enggak itu bukan hanya sekedar dari hasil akhirnya, tapi bagaimana proses dia untuk menyelesaikan itu. Dan itu bisa di latihan, nggak bisa serta-merta dia langsung pintar. Tapi kalau udah cerdas itu udah dari sananya ya. Tapi kalau pintar ini orang bisa melihat karena seringnya dia melakukan hal yang sama, pembelajaran sering dilakukan. Oh, dia akan pintar. Makanya kadang-kadang dalam suatu pembelajaran, orang pintar, orang yang cerdas dengan orang yang biasa aja, dia hasil akhirnya sama-sama pintar nih, nilai sama-sama tinggi. Tapi orang pintar yang pertama, karena dia cerdas, mungkin dia cuma sekali 2 kali baca, ngerti cepat. Orang berikutnya bisa 4 kali, 5 kali, bahkan bisa lebih. Nah, masing-masing kan kita tahu tuh tingkat kita sejauh mana. Dalam belajar kayaknya saya kurang nih. Kalau saya kurang dalam belajar, artinya saya untuk menyamai si orang yang cerdas, berarti saya harus berkali-kali melakukan pembelajaran dan akhirnya saya bisa. Hasil akhirnya pintar. Tapi cerdasan beda. Nah, tadi itu membedakan antara kenapa dari ibu memang kecerdasan itu menurun ke anaknya, bukan dari ayah. Ya, ayah kan cuma saham aja kan ya, tapi semua proses perkembangan selama mulai dari janin sampai dia lahir, itu semuanya lebih banyaknya di cover atau dilakukan di dalam tubuh ibunya. Dan persarapan dari ibunya itulah yang nanti akan turun kepada anaknya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kita sendiri buat ngelatih kecerdasan kita bisa dong, Pak? Bisa. Kecerdasan seseorang itu bisa dilatih, sangat bisa. Kenapa? Karena ketika dikatakan semakin cerdas, semakin pintar, itu kan artinya banyak mengalami suatu pengalaman ya, pengalaman apapun yang dilakukan. Tapi belum jadi kita pintar untuk suatu hal yang lain. Misal ada seorang dokter ya,
dokter paru misalnya. Dia paham tentang paru, dia sangat cerdas. Ketika ada permasalahan di situ, dia tahu. Tapi ketika dokter juga yang sama, tapi ngomongin tentang jantung, belum tentu dia akan sepintar orang tersebut. Kenapa? Karena orang ini udah spesialisasinya untuk itu. Gitu. Dia pintar juga, cerdas juga, tapi dia tidak pintar untuk urusan yang lain. Makanya ilmu itu kan terbatas ya. Contoh misalnya saya sendiri nih, mungkin ngomongin tentang obat atau mengenai ini sedikit bisa lebih banyak tahu lah. Tapi udah ngomongin tentang coding ya, tentang coding, tentang IT, ya saya blank. Saya nggak pintar di sana. Bisa dipelajari bisa. Artinya untuk bisa pintar di sana ya harus ngalamin di situ gitu. Makanya buat teman-teman kan kadang-kadang nanti setelah lulus, setelah jadi sarjana farmasi kayak gitu kan, nanti kan ada yang sekarang udah bekerja, ada juga yang belum. Ketika bekerja, basicnya udah punya nih. Tapi ketika bekerja itu nanti kan akan belajar lagi. Oh ternyata kerja di pabrik industri farmasi yang besar misalnya. Di sana ada bagian research and development, ada bagian produksi, ada bagian quality control, macam-macam beda-beda bagiannya. Orang itu bisa jadi bisa semua, bisa jadi bisa satu-satu dulu. Mungkin harus masuk ke quality control. Jadi ngecek tablet yang sudah diproduksi, ukurannya udah sama apa belum, kekerasan udah sama apa belum, keregasannya, variability-nya sama apa belum, antara satu tablet dengan yang lain. Dia itu terus yang dibahas setiap hari, dia sangat ahli di bagian itu, bagian quality control. Tapi dia belum tentu loh ahli di dalam research and development. Ketika perusahaannya mau untuk membuat suatu produk baru, dikasih challenge sama perusahaannya, kita akan bikin suatu produk bentuknya emulsi. Dia belum tentu ngerti loh. Dia harus baca lagi, oh ternyata emulsi seperti ini bikinnya, krim itu seperti ini. Artinya perlu dipelajari ulang hal yang berbeda karena dia belum tahu di bagian itu. Ketika semuanya sudah dipahami, di bagian quality bisa, di bagian R&D ngerti, di bagian produksi dia juga paham, itulah orang-orang yang levelnya sudah naik ke atas kan. Di sana ada level supervisor, ada lagi levelnya paling tinggi lagi ada level manager, ada levelnya paling tinggi lagi ada level head. Artinya mereka sudah melalui tahapan-tahapan yang ada di bawah itu. Dia sudah pernah diproduksi, dia sudah pernah di quality control, dia sudah pernah di bagian R&D. Ketika dia menjadi manajer di situ, dia paham semua permasalahan yang ada di situ. Dia paham benang merah antara satu bagian dengan bagian yang lain. Bagian krusialnya apa. Nah, butuh waktu nggak untuk itu? Butuh waktu. Makanya ketika fresh graduate, lebih baiknya di sana ya belajar dulu yang ada di situ. Belajar, kemudian udah paham, udah ngerti, baru belajar lagi hal yang baru. Yang kebanyakan yang paham kulit-kulitnya aja, itu yang disebut dengan kutu loncat. 3 bulan di perusahaan A, pindah ke perusahaan B, 3 bulan, pindah lagi ke perusahaan D, seterusnya, tapi hanya berapa bulan, atau bersetahun, dia nggak tahu banyak. Dia baru tahu sedikit, tapi udah pindah lagi. Akhirnya, dia banyak tahu, tapi hanya permukaan. Dia hanya tahu sedikit. Nah, artinya, pemahaman dia nggak dalam. Jadi, artinya, kepintaran atau kecerdasan sudah anugerah dari sananya, tapi untuk mengembangkannya tergantung dari orang yang sudah dianugerahi itu. Ketika dia kembangkan dengan cara apa dia mau kembangkan, dia akan lakukan apa, kemudian dia mau belajar apa enggak. Kadang-kadang kan orang pengalamannya banyak berapa tahun, 5 tahun atau 10 tahun di suatu perusahaan. Ngapain sih perusahaan itu? Oh, dia melipat boxnya aja gitu 10 tahun di bagian packaging. Itu bukan pengalaman, itu namanya penglamaan kan. Karena kerja itu aja gitu. Nggak ada hal-hal yang lain dia pelajari. Itu yang sayang, dia di sana waktunya lama, tapi dia nggak tahu banyak. Nah itu sih Sarah yang membedakan antara satu dengan yang lain itu kenapa pengen banyak taunya, kenapa yang satu bisa naik ke posisi berikutnya, naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, karena dia udah tahu banyak yang di bawah-bawah ini. Ketika dia belum bagian dia jadi nggak ngerti banyak, apalagi bagian yang lain. Makanya dalam satu perusahaan kadang-kadang mau bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun masih di situ aja posisinya. Kenapa? Satu, orang yang nggak belajar. Yang kedua, bisa jadi emang dia nggak bisa gitu. Di bagian lain dia nggak ngerti, nggak diberikan tanggung jawab, salah-salah terus, ya udah deh, berarti dia cocok di bagian itu. Kayak gitu tuh, Sarah. Baik, Pak. Yang di luar ini ya, di luar materi ya, nggak apa-apa. Makasih, Bapak, penjelasannya. Ya. Oke.
Oke, saya lanjut lagi ke materi ya. Waktunya udah mau habis, tapi materi kita belum selesai. Sebentar ya, kita lanjut dulu. Mudah-mudahan teman-teman nanti ada pertanyaan lagi, silahkan. Ini tentang mutasi substitusi udah, kita udah lewat di sini. Saya lanjut lagi ke mutasi adisi. Ya, tadi substitusi menggantikan, sekarang adisi, nambahin. Kenapa bisa berubah? Kenapa bisa diadisi? Nah, ini contohnya. Mutasi penambahan atau penyisipan bahasa sama dengan adisi. Contohnya gini. Di sini yang tengah-tengah teman-teman lihat urutannya yang bagian yang ada tanda panahnya nih. Di sini kan AAG ya. Ya enggak? Kita tambahin G di antara A. G datang, adisi ditambahin tapi dia masuk di sini. Di antara A pasti menjadi A, G, A. A, G, A. Nah, si G ini kedorong ke samping. Dia bentuk 3 lagi di sini. GTT, GGT, ini sini. Kemudian TCTT dari sini. Dan C dan seterusnya. Artinya dia masuk di tengah-tengah dan mendorong yang sampingnya. Akhirnya yang tadinya si G berawalnya dengan si A, dengan 2A, AAG, akhirnya dia menjadi ke sampingnya. Nggak punya teman lagi. Misalnya ada 3 orang, si A, si B, si C. Masuk orang ketiga, si D. Si D masuk ke sini. Mendorong si B keluar, ganti dengan si D. Berarti si B dengan orang yang berikutnya. Kayak gitu. Dia menambahkan, tapi di antara itu di sampingnya, kemudian dia akan mendorong si C ini kedorong sama dia ke samping. Ya. B ini masuk di antara ini, si D, ini, bentar, kita iris dulu. Ini misalnya tadi ya, A, B, C, masuk si D. D ini lari ke sini. Berarti jadi apa? Jadi apa di sini kalau si D masuk di antara A dan B? ADBC, Pak. ADB, ya. C-nya ke sebelahnya lagi kan? C, E, F gitu kan? Karena D masuk ke sini. Ya, kayak gitu proses yang di sini. Simpel ya. Jadi si G masuk di antara A ini, G jadi di sini, ya udah jadi AGA. Si G yang di sini kedorong ke sampingnya, jadi GGT yang ini. Kemudian CTT, ya ini, mendorong. Itu menyisipkan atau adisi, atau menambahkan. Ya. Menambahkan yang ada. Kemudian yang terakhir, itu ada namanya delesi, atau menghapus ya. Menghapus itu, contoh di sini, yang delesi. Ini coba, AGA, ini G, TC, TCC, seterusnya begitu kan. Ini yang A-nya dihapus. Set. Nggak ada lagi A. Yang samping ini pindah ke sampingnya. G-nya lari ke sini. Jadi hanya hapus satu, ya sudah. Si G ke sampingnya, kemudian TCT lanjut, TTCA, GAG, GTT, gitu. Selanjutnya seperti itu. Gitu. Bisa yang delesi, dihapus satu yang ini, berarti ya udah lanjut ini. Seterusnya, ambil potong 3-3. Ya, bisa. Paham ya? Paham ya? Ada pertanyaan untuk yang delesi? Clear? Ada pertanyaan nggak yang delesi? Pak mau nanya, itu kalau diubah atau dikurangin gitu berarti pasangan bahasa kodonnya juga bisa berubah gitu, Pak? Berubah langsung. Nih, lihat nih. Yang atas apa? Ini pertanyaan bagus nih, kayak misalnya. Yang atas, coba lihat.
awalnya apa? Ini arginin kan? Iya, Pak. Kemudian valin, ada P, ARG, glisin sama dengan serin. Begitu dia berubah, yang bawa arginin awalnya masih karena sama-sama. Yang valin berubah menjadi serin. Yang fenilalanin berubah menjadi serin juga. ARG menjadi glutanum. Glisin menjadi valin. Berubah? Urutannya langsung berubah. Itu disebut dengan dialisi. Langsung berubah gitunya. Inilah mutasi-mutasi ini yang akhirnya memicu terjadinya kanker. Kanker itu larinya dari sini. Perubahan-perubahan protein, perubahan-perubahan asam amino yang ada itu akhirnya memicu terjadinya perkembangan selnya, pertumbuhan selnya menjadi tidak terkontrol. Ketika tidak terkontrol, akhirnya dia menjadi membesar kan? Kanker kan nanti akan membesar, kemudian nanti akan merusak jaringan sel sekitarnya. Kayak gitu. Ya, kasih Anissa, ini tadi emang berubahnya saya belum sampaikan ya, dia mengubah langsung di dalam asam aminonya. Tidak hanya kodonnya, tapi asam aminonya juga berubah. Kemudian, nah ini perbaikan, dan ternyata DNA itu juga bisa diperbaiki kalau dia mengalami kerusakan. Proses-proses yang tadi sudah selesai kita bahas, sekarang kita bahas tentang perbaikan DNA atau DNA repair atau perbaikan DNA. Apa sih DNA repair itu? Jadi suatu mekanisme perbaikan DNA yang mengalami kerusakan atau kesalahan yang diakibatkan oleh proses metabolisme tidak normal akibat radiasi, akibat radiasi ion, bahan kimia, kesalahan dari produksi DNA, itu semuanya diperbaiki. Caranya gimana? Kelainan DNA ini akan menimbulkan suatu sinyal untuk melakukan perbaikan. Jadi tubuh kita bisa melakukan perbaikan dengan cara dua. Yang pertama perbaikan direct atau direct repair atau perbaikan secara langsung. Caranya mengembalikan DNA ke struktur normal tanpa merusak tulang punggung DNA. Artinya tangganya tetap sama. Perbaikan secara direct. Yang kedua, perbaikan secara eksisi atau excision repair. Menyingkirkan DNA yang rusak diikuti oleh sintesis DNA pengganti. DNA-nya yang rusak disingkirkan, kemudian pengganti disingkirkan. Nah, kita lihat perbedaannya apa saja antara DNA perbaikan ini yang langsung direct repair. Itu ada dua, fotoreaktivasi. Fotoreaktivasi ini memperbaiki dimer-timin. Jadi si timin T-nya itu nempel dengan timin yang lain. Terjadi direct atau dimer-timin akibat radiasi sinar ultraviolet. Bagaimana cara memperbaikinya? Dikatalisis atau dengan bantuan oleh enzim fotoliase. Fotoliase ini terikat pada dimer-timin menggunakan energi cahaya untuk memecah ikatan timin. Jadi huruf T-nya nempel. Kalau nempel pun juga nggak boleh. Ya, dia harus terpisah satu-satu. Ketika dia menjadi dimer 2, nempel dipecah oleh enzim fotoliase, harus dipisahkan. Yang kedua, perbaikan secara langsung dealkilasi. Jadi memperbaiki luasa DNA dengan mengalami alkilasi, menambahkan gugus-gugus alkil. Bisa metil, etil, propil, butil ya. Ini yang bawah ini CH3, C2H5, C3H7, C4H9 itu alkil-alkil yang nantinya digunakan untuk memperbaiki basa DNA yang mengalami kerusakan tadi. Kenapa bisa rusak tadi? Kenapa? Karena ada sinar ultra UV ya, menyebabkan terjadinya ikatan silang antara pirimidin yang berdekatan sehingga membentuk dimer pirimidin. Nempel tuh si pirimidin ya, tadi. Kemudian prosesnya ya dimer-timin. Dimer-timin itu teman-teman T-nya membesar di sini ya. Timinnya 2 tapi dia akan menempel gitu. Dimer ini molekul baru yang terbentuk dari reaksi antara dua basa nitrogen yang sama. Timin sama-sama dengan timin akibat terpaparnya sinar UV dan memiliki potensi menyebabkan penyakit kanker, bahkan menyebabkan kematian. Dengan adanya ultraviolet tadi, kemudian dengan ada timin dimer ini, dia akan menyebabkan terjadinya dimer tadi ya. Tapi dengan tubuh kita akan membentuk, nantinya akan dirilis enzim-enzim sehingga akan membuat si T-nya tidak kembung lagi kayak gitu. Nggak nempel lagi tuh. Yang merah itu kan kelihatan dia nempelnya antara T dengan T ya. Normalnya setelah di step 4 itu akan normal kembali T-nya. Itu cara tubuh kita untuk memperbaiki sendiri kalau memang terjadi kerusakan-kerusakan di dalam urutan basa nitrogennya.
Di sini tidak berubah, tapi memang tidak berubah, tapi nempel antara T dengan T-nya. Itu disebut dengan yang pertama, perbaikan secara langsung, direct repair. Ada juga perbaikan secara eksisi, di mana eksisi ini kan kita tahu DNA kan sebagai materi genetik kan yang selalu mengalami berbagai reaksi kimia. Nah, selalu ada kopiannya, mengcopy DNA-nya, perubahan strukturnya, dia kan terus lakukan seperti itu. Untuk menstabilkan DNA ini perlu untuk melakukan repair, untuk mencegah terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses replikasinya. Jangan sampai ketukar antara A dengan A-nya, jangan sampai ketukar. Jadi tubuh kita akan melihat itu. Kenapa? Karena kalau ada kejadian kesalahan seperti ini, kita bisa lakukan dua. Yang pertama, diperbaiki dengan cara mengaktifkan DNA repair. Namun apabila kesalahannya sudah tidak mampu lagi ditanggulangi, terlalu banyak yang salah, ribet ya. Satu, oke lah diperbaiki gampang. Ini mumet, dia lihat, ini salah semua gitu. Tubuh kita ngelihat. Nah, kalau tidak mampu diperbaiki lagi, akibatnya ada kesalahan yang fatal, maka akan diapoptosis. Apoptosis itu dihancurkan. Diri dari hidup, maka membawa buruk bagi lingkungan sekitarnya. Artinya tubuh kita punya sistem yang akan menghancurkan. Kita punya sel darah putih, kita punya sel imunitas, ada sel B, sel T, yang akan menghancurkan tuh si DNA yang rusak ini. Bayangin kalau jumlahnya banyak, ya semakin rusaklah sel-sel tubuh kita. Jika dia sudah nggak terkendali, tambah lagi dengan apoptosis ini oleh si sel-sel imun kita. Semakin hancur-hancuran di bagian itu. Makanya kenapa kanker itu cepat sekali terjadinya mutasi, cepat sekali terjadinya pembesaran, perburukan, yaitu dia membelahnya nggak terkendali, tambah lagi tubuh kita melakukan apoptosis itu, dihancurkan. Perbaikan eksisi. Caranya gimana eksisi ini dipotong bagiannya gitu. Jadi si bagian eksisi ini menyingkirkan DNA rusak ada 3 cara. Ada base excision repair atau disingkat dengan BER. Dia memperbaiki lesi DNA-nya yang melibatkan hanya satu basa nukleotida. Ada juga yang lebih lebar, distorsi DNA atau nucleotide excision repair atau NER. Yang terakhir mismatch repair. Mismatch repair ini yang terjadi kesalahan-kesalahan atau perbaikan yang nantinya bisa dapat memicu terjadinya kanker itu. Tadi kita lihat di belakang ya. Nah, ini jenis perbaikannya dia melibatkan enzim-enzim atau protein di dalam tubuh kita. Base excision atau BER tadi, excision repair, dia ada DNA glikosilase, AP endonuklease, DNA polimerase 1, DNA ligase, itu semuanya bisa digunakan untuk repair atau base excision. Hanya ada perbaiki lesi DNA hanya satu basa nukleotida aja. Udah makin lebar yang nucleotide excision, itu ada UVRA, enzimnya ada UVRB, UVRC, itu enzim-enzim yang membantu tubuh kita melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau kendaraan, perbaikan-perbaikannya untuk lebih cepatnya, kasih oli, kasih yang lain-lain, yang minyak rem, segala macam. Tubuh kita juga sama. Ketika dia sudah mulai terjadi kerusakan, enzim-enzim inilah yang nanti akan bekerja untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Mismatch termasuk yang paling banyak enzim yang terlibat di situ. Dari damestilase, DNA helikase, DNA ligase, itu semuanya terlibat ya di dalam proses perbaikannya. Nah, saya lanjut dulu untuk yang perbaikan yang pertama, yang BER ya, atau base excision repair. Ini untuk memperbaiki kerusakan pada satu basa nukleotida. Hanya satu yang rusak. Basa yang rusaknya akan dipotong. Jadi enzim tadi kerjaannya motong. Potong tuh basa yang rusak, digantikan dengan sintesa perbaikan. Kemudian BER itu perbaikannya dengan adanya eksisi, pemotongan dalam bentuk bebas. Prosesnya yang dilakukan dalam tahapan ini, yang pertama dikenali dulu bagian mana DNA yang rusak, dan inisiasi dicek mana yang rusak. Jadi perlu ada pengecekan dari enzim tubuh kita. Dilihat, bagian mana yang rusak, bagian ini udah ketahuan, baru dia lakukan tahapan kedua. Dia akan potong atau dilakukan eksisi. Dia potong tuh DNA-nya, kemudian dilakukan sintesis perbaikan. Tahap akhirnya baru dilakukan proses nyambung, sambungin lagi. Bayangkan dia kan tali panjang nih, tali panjang bisa jutaan DNA yang berurutan terus ujung-ujung. Di tengah-tengah ada yang rusak. Jadi potong bagian yang rusak itu, kemudian nanti akan disambung lagi dengan DNA yang baru. Itu proses disebut dengan ligasi atau proses penyambungan antara satu fragmen DNA dengan fragmen DNA yang lainnya. Gambarnya biar lebih gampang, teman-teman lihat di sini. Yang pertama dia akan lakukan proses deamination of cytosine, ya. Di sini ada terlihat di sini, ya. Dilihat. Nah, ini yang aneh di sini apa? Coba teman-teman lihat step 1 dan step 2.
Di sini apa? C ya. Di sini U. Beda di situ. Oh, berarti dia proses pertama dia kenali dulu. Oh, dia tahu ada terjadi kesalahan di sini. Ada C kok menjadi U di sini, itu proses pertamanya. Kemudian deaminasi sitosin. Sitosin yang ada di sini dihilangkan. Deamination of sitosin. Dihilangkan sitosinnya, karena sitosin itu bukan sitosin, harusnya U gitu kan, urasil harusnya. Kan sitosin bukan timin, dia kenapa jadi U ya gitu kan. Kemudian setelah itu baru lanjut ke proses yang berikutnya, dia akan binding urasil dengan enzim DNA glikosilase. Dibenerin nih sama glikosilase. Ambil excision of urasil U, U-nya dipotong sama dia, U-nya diambil, ya. Setelah U-nya diambil, kemudian lanjut ke proses berikutnya. Ini masih kosong kan di sini nih, masih missing ya, masih belum ada di sini, missing nucleotide, masih kosong, missing. Baru dengan bantuan enzim polimerase dibalikin lagi C-nya ke sini. Akhirnya kembali lagi ke bentuk semula, C lagi di atas nih. Di sini C dan G lagi, site of repair. Bagian yang diperbaiki udah kembali lagi normal ke bagian yang semula ini. Kalau tadi yang nggak normal, ini di sini kok tiba-tiba ada U ya. Makanya dikenalin dulu, dipotong U-nya, diperbaiki, akhirnya ada lagi C yang tadinya hilang. Itu prosesnya yang ada di dalam proses ini. Nanti teman-teman lihat lagi materinya ya. Waktunya udah terlalu molor, saya lanjut sedikit lagi ya. Ini perbaikan melalui proses NER atau proses dalam spektrum yang lebih luas dan kerusakan basanya lebih banyak. NER itu kerusakannya basanya lebih banyak dibandingkan dengan BER tadi. Perbaikannya nanti ada protein-protein UVRA, UVRB membuang nukleotidanya, dibuang. Kemudian kekosongannya diisi dengan bantuan enzim DNA polimerase 1 dan DNA ligase. Sama prosesnya kurang lebih, tapi di dalam NER ini luas wilayah yang rusak itu lebih banyak. Kalau tadi hanya satu tunggal, ini bisa jadi dua. Ada dua A-nya dua-duanya rusak. Gitu. Maka di situ akan dipotong juga, tapi akhirnya menjadi luas. Ketika luas, nanti dibalikin lagi, disambung kembali. Ya, kurang lebih kayak gitu. Disambung ulang, tapi luasnya lebih banyak. Itu yang yang NER ya. Nah, yang terakhir itu mismatch ya, mismatch repair. Mismatch repair ini terjadi karena berbagai faktor. Namun yang paling penting terjadi karena kesalahan dalam proses replikasi. Pada tahap ini dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan terjadi ketika DNA disalin. Namun dalam bagian yang paling banyak ini dia juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kanker. Di bagian mismatch repair inilah peran yang mendasari kerusakan DNA dalam perkembangan kanker menjadi sangat jelas ketika cacat genetik dalam DNA repair sistem menyebabkan peningkatan kerentanan gen terhadap kanker. Salah satu tahap DNA repair yang mengalami cacatan pada tahap mismatch repair ini. Kerusakan DNA telah lama diakui sebagai faktor penyebab untuk perkembangan kanker. Kita tahu DNA-nya rusak, berarti kanker. Maka kerusakan pada DNA ini adanya kesalahan dalam proses DNA repair. Dia sudah melakukan perbaikan, tapi salah. Kesalahannya menyebabkan mutasi atau penyimpangan kromosom yang mempengaruhi nanti onkogen dan gen supresor tumor yang menekan sel tumor. Sel-sel inilah nanti akan menyebabkan terjadinya transformasi malignan, menyebabkan terjadinya keganasan di situ yang dihasilkan dalam pertumbuhan kanker. Pertumbuhan tumor tidak terkontrol ini terjadi ketika onkogen diaktifkan atau gen supresor tumor itu dinonaktifkan. Harusnya dia bisa menekan, harusnya dia bisa menyebabkan tumornya menjadi tidak berkembang, dinonaktifkan. Kenapa? Karena kesalahan dari mismatch repair ini. Nah, oke teman-teman, kurang lebih itu waktunya sedikit molor jadinya ya. Jangan terjadi ya buat teman-teman ini kondisinya happen with you. Lupa gitu. I forgot to make a backup copy of my brain. Jadi lupa backup pikiran, so everything I learned last I remember semester lost. Jadi yang udah dipelajari tadi menguap semua, hilang semua.
Oke, kurang lebih itu teman-teman untuk hari ini ya. Rasa cukup. Habis ini kuliah apa lagi? Nggak ada sih, Pak. Udah. Enggak. Oh, udah selesai. Ya, Pak. Ya, sudah. Materinya juga udah habis. Ada pertanyaan, teman-teman? Sudah. Kalau dari Sudah. saya, Pak. Ya. Bapak, nanti yang tadi itu banyak masuk ujian ya, Pak? Yang AUG apa itu? Kenapa? Yang tadi itu loh, Pak. Hah? Banyak masuk ujian. Yang kodon. Kodon. Ya sih, bisa ada. Simpel kok itu. Nanti kita ulang lagi. Pada saat mau ujian nanti kita bahas diskusinya, bikin teman-teman ngerti lagi pembahasan-pembahasannya. Baik, Pak. Kenapa? Mungkin kan? Nggak Baik. ngeri sih, Pak, kalau belajar, Mas. Kenapa? Nggak ngeri sih kalau belajar. Oh ya, nanti kita bisa bahas lagi. Nanti teman-teman baca ulang. Nanti yang mana yang masih kurang paham, lagi dari tadi masih pelayanan, ya bingung. Ini udah sampai mana ya? Tapi kalau diikutin dari awal, mungkin yang ikutin dari awal teman-teman bisa cek di sini, tanya sama orangnya nanti. Tanya sama Fatima. Aku itu sih, Pak. Aku Anissa. tinggal tapi aku rekam. Kenapa? Rekam. Saya tinggal tapi direkam. Oh ya sudah. Nanti bisa diulang lagi ya. Pelajarannya. Sarah Permata ada? Cuti, Pak. Tapi, Pak, Sarah Permata cuti. Sarah Fauzia Hadir, Pak. ada. Sylvia Hadir, Pak.